Selamat pagi, saudaraku semua. Seorang tokoh bernama Benyamin Disraeli pernah men-sharingkan pengalaman hidupnya. Pada suatu saat, ada seorang teman yang bekerja di sebuah lembaga pembiayaan leasing menawarkan kepada Benyamin Disraeli suatu program penanaman modal di perusahaannya dengan tingkat suku bunga tinggi. Karena waktu itu Benyamin Disraeli belum begitu melek keuangan, dia dengan rela untuk menanamkan modalnya di situ. Mungkin ada teman-teman juga yang pernah mengalami ada program serupa seperti yang dilakukan Benyamin Disraeli. Ada seorang yang misalnya ada arisan, ada penanaman modal apa dan lain sebagainya. Pada keesokan harinya, ada kabar yang sangat mengagetkan Benyamin Disraeli. Kabar itu mengatakan bahwa perusahaan pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan tersebut bangkrut, habis. Termasuk juga saham-saham yang ditanamkan oleh Benyamin Disraeli itu lenyap, hilang dalam sekejap. Benyamin bisa saja waktu itu dia mempunyai respon yang beraneka ragam. Bisa saja dia marah, dia begitu depresi, dia bisa saja pergi ke tempat-tempat hiburan untuk mengalihkan kemarahannya. Bisa saja begitu. Bisa saja Benyamin Disraeli juga kalau menurut orang Jawa melakukan molimo. Bisa saja begitu. Madon, madat, minum, maling, dan minum mabuk-mabukan. Bisa saja. Tetapi dia memilih untuk berupaya supaya hatinya tidak meluap kemarahannya. Dia menghela napas, menggelengkan kepala lalu berkata dalam hatinya, ya bagaimanapun itu adalah meskipun uang itu adalah separuh dari kekayaannya, tetapi uang bisa dicari lagi. Dia bilang begitu dalam hatinya. Lalu dia berdoa, ya Allah, bolehkah saya minta tolong? Bisakah Tuhan memberi saya kekayaan saya yang hilang itu kembali lagi 7 kali lipat? Sambil tersenyum dia berdoa begitu. Mungkin untuk juga menenangkan hatinya. Lalu setelah berdoa, Benyamin Disraeli itu pulang ke rumah dengan damai hatinya. Terus sejuk. Dia terus menjalani hidupnya dengan bahagia. Itu pengalaman Benyamin Disraeli. Lalu Benyamin melakukan dengan pengalamannya itu, dia melihat ini masalah yang mungkin besar. Tapi ada juga masalah-masalah kecil yang dibuat besar. Mungkin juga kita ketemu seseorang yang mengkritik, tapi kritikan itu mungkin dipakai untuk meledakkan emosi, untuk membuat besar kemarahan kita.
menurut Benyamin Disraeli suatu masalah kecil maupun yang besar, kuncinya ada bagaimana kita bereaksi terhadap masalah itu. Itu kata Benyamin Disraeli. Lalu dia mengajak untuk menanyakan kepada diri semua orang, apakah reaksi kita positif atau negatif terhadap suatu masalah? Bagaimana respon kita? Dia meminta untuk memikirkan masalah yang terjadi saat ini dihubungkan dengan waktu 20 tahun ke depan itu bagaimana gambarannya tentang kehidupan mendatang. Apakah masalah akan mempengaruhi hidup seseorang misalnya 10-20 tahun lagi? Maka Benyamin Disraeli menutup suatu tulisannya dengan perkataan, dengan tulisan, biarlah masalah kecil tetap menjadi kecil. Semoga impian dari saudaraku semua menjadi kenyataan menuju hal yang positif. Terima kasih, selamat pagi, Gusti Allah selalu memberkati kita.